Kita akan membicarakan mengenai peran otak dalam pemrosesan bahasa. Bahasa merupakan salah satu basis fundamental dalam intelijensia manusia dan sangat penting dalam budaya manusia. Ada sekitar diperkirakan 5.000 bahasa dan dialek di seluruh dunia. Bahasa merupakan sistem untuk merepresentasikan dan mengkomunikasikan informasi dengan menggunakan kombinasi kata-kata sesuai dengan nilai gramatikal. Jadi walaupun ada perbedaan antara yang mana kata benda, kata kerja diletakkan dalam antara satu bahasa dengan bahasa lainnya, namun bahasa itu ditujukan supaya kita dapat berkomunikasi satu sama lain. Bahasa dapat diekspresikan melalui berbagai cara, seperti dengan gesture, atau dengan bahasa tulisan, dan juga dengan perkataan. Tidak hanya sekedar suara, bahasa merupakan sistem di mana kita dapat memproduksi bunyi, simbol, dan gesture sehingga kita dapat berkomunikasi. Bahasa itu datang dari otak kita melalui sistem auditoris maupun visual. Dan kita dapat menyampaikan sesuatu, berbicara maupun menulis dengan tangan itu dengan sistem motorik. Berbicara merupakan bentuk komunikasi yang dapat didengar yang dihasilkan dari suara manusia. Nah, mengenai fisiologi bahasa. Salah satu perbedaan terpenting antara manusia dengan hewan tingkat rendah adalah adanya fasilitas pada manusia untuk bisa berkomunikasi dengan sesamanya. Terlihat bahwa otak manusia berbeda dengan hewan. Seiring dengan perjalanan waktu dan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka diketahui bahwa jika terjadi kerusakan di otak, maka proses komunikasi, proses dalam produksi bahasa itu akan terganggu. Bagian-bagian otak yang bertanggung jawab untuk komunikasi atau untuk bahasa itu adalah area yang disebut area Wernicke. Area ini ada di regio di belakang dari gyrus temporal superior. Nah, area ini adalah tempat untuk komprehensi informasi yang masuk secara auditoris maupun secara visual. Area ini nanti akan diproyeksikan via fasciculus arcuatus ke area Broca. Area Broca ini terletak pada lobus frontalis di depan dari ujung motor cortex atau cortex motoris. Area Broca akan memproses informasi yang diterima dari area Wernicke sehingga akan menjadi bentuk vokalisasi yang terkoordinasi dan mendetail dan akhirnya akan diproyeksikan untuk membentuk artikulasi ketika kita berbicara ke area insula dan korteks motoris. Nah, korteks motorislah yang nanti akan mengontrol gerakan dari bibir, lidah, laring, dan otot-otot di sekitar mulut kita untuk akhirnya kita dapat berbicara. Nah, aspek komunikasi. Terdapat dua aspek yang dapat menyebabkan kita bisa berkomunikasi. Yang pertama adalah aspek sensoris, dan yang kedua adalah aspek motoris. Aspek sensoris ini adalah input bahasa, sedang aspek motoris adalah output bahasa. Aspek sensorik melibatkan mata dan telinga, area visual primer dan area auditori primer, termasuk juga area asosiasi visual dan auditoris. Sedangkan aspek motorik ini melibatkan dua stadium utama. Yang pertama, bagaimana kita membentuk pikiran untuk diekspresikan sekaligus memilih kata-kata yang akan digunakan. Nah, ini terjadi pada area Wernicke. Kemudian aspek yang kedua adalah bagaimana kita mengatur motorik vokalisasi dan kerja nyata dari vokalisasi itu sendiri, yaitu pergerakan otot-otot yang ada di sekitar mulut, lidah, laring, korda vokalis,
dan juga otot-otot yang ada di sekitar tenggorokan dan mulut untuk akhirnya kita bisa memproduksi kata-kata. Nah, ini diaktifkan oleh korteks motorik dan dikontrol oleh area Broca. Seperti tadi sudah disebutkan bahwa untuk bahasa kita dapat berkomunikasi baik melalui auditoris maupun visual. Nah, bagaimana mekanismenya jika kita berusaha mengucapkan apa yang kita baca? Jadi, prosesnya itu melibatkan gyrus angularis. Jadi nanti jaras visual itu akan berjalan seperti biasa, yakni dari mata, lalu kemudian sampai ke talamus, yaitu nukleus geniculatum lateral. Kemudian dari sana akan dibawa ke korteks visual yang primer, yaitu area 17. Selanjutnya akan diasosiasikan di area 18 maupun 19. Ini adalah area asosiasi visual. Nah, dari sana akan diidentifikasi huruf-huruf yang sudah diterima oleh penglihatan kita. Nah, dari area asosiasi itu akan diproyeksikan ke area 39, yaitu gyrus angularis. Di gyrus angularis inilah akan diproses informasi dari kata-kata yang telah dibaca, sehingga akan menjadi bentuk auditoris dari huruf-huruf tersebut untuk akhirnya disampaikan ke area Wernicke, yaitu area 22. Di area 22 inilah, seperti yang sudah kita bahas di kuliah sebelumnya, bahwa area ini merupakan tempat untuk interpretasi. Nah, di area Wernicke, setelah diinterpretasikan, bahasa yang sudah kita terima akan diproyeksikan melalui fasciculus arcuatus ke area Broca. Di area Broca ini, maka akan ditentukan, dibentuk kata-kata yang akan disampaikan oleh mulut ketika nanti berbicara. Nah, setelah dipikirkan di area Broca mengenai susunan kata-katanya, artikulasinya itu diatur oleh insula. Jadi dari area Broca akan diproyeksikan ke insula, untuk selanjutnya akan menuju korteks motorik, yaitu area 4, dan area 4 inilah yang akan menuju ke area muka yang mengatur kontraksi dari otot-otot yang ada di laring, mulut, lidah, dan korda vokalis. Sehingga akan bisa dikeluarkan suara sesuai dengan apa yang telah disusun oleh otak. Seperti telah disampaikan pada bagian lateralisasi hemisfer, hemisfer kiri itu lebih spesialistik dalam hal bahasa dibanding hemisfer kanan. Namun, bukan berarti hemisfer kanan itu tidak memiliki fungsi bahasa sama sekali. Hemisfer kanan itu diperlukan ketika kita membaca dan mengerti mengenai angka-angka, huruf, dan kata-kata pendek, sepanjang tidak membutuhkan respon nonverbal. Jadi contohnya, misalnya pada orang yang mengalami kejang, itu ada diberikan tindakan prosedur pemotongan dari corpus callosum. Pemotongan corpus callosum sebenarnya merupakan suatu keputusan berat karena harus memotong sekitar 200 juta akson di sana. Tapi hal ini diperlukan jika pasien menginginkan hidup yang bebas kejang. Jadi free life seizure. Dengan pemotongan corpus callosum, maka vokal-vokal untuk daerah seizure yang ada di satu lobus itu tidak bisa berpindah ke lobus atau hemisfer sebelahnya. Namun ada konsekuensinya. Ternyata diketahui orang yang mengalami prosedur tindakan pemotongan corpus callosum itu istilahnya adalah split brain. Jadi antara otak kiri maupun otak kanan itu tidak memiliki kemampuan untuk komunikasi. Misalnya ketika ditunjukkan pada otak yang sebelah kanan sebuah tulisan, maka dia tidak akan memahami tulisan tersebut. Namun jika ditunjukkan gambar dan diberikan respon nonverbal supaya mempick up atau mengambil suatu benda, misalnya bola, maka si pasien dapat melakukan tugas tersebut.
Maka yang otak yang kanan itu dapat mengerti mengenai huruf, angka, dan kata-kata pendek jika diberikan secara nonverbal. Nah, berikut adalah jaras ketika kita mengucapkan sesuatu, baik itu dari segi informasi yang kita dapat melalui pendengaran maupun penglihatan. Misalnya ketika kita berbincang-bincang kepada seseorang. Jadi kita mendengarkan sesuatu input dan akan membalas dengan ucapan. Input itu akan masuk ke area auditoris yang primer. Dari area auditoris primer akan menuju ke area auditoris yang asosiasi, selanjutnya akan menuju ke area Wernicke. Di area Wernicke akan diinterpretasikan dan selanjutnya akan diproyeksikan melalui fasciculus arcuatus ke area Broca. Di area Broca akan disusun kata-kata untuk membalas ucapan tersebut. Kemudian dari area Broca akan menuju ke korteks motoris yang akan menggerakkan otot-otot seperti di laring, di korda, vokalis untuk diproduksi suara. Nah, berbeda jarasnya dengan jika kita berusaha membaca dengan suara keras. Inputnya akan masuk ke visual yang primer. Dari visual primer itu akan menuju ke area asosiasi visual, selanjutnya berakhir pada gyrus angularis. Di gyrus angularis akan diinterpretasikan bahasa tulisan maupun gambar tersebut. Kemudian di gyrus angularis akan menuju ke area interpretasi yaitu area Wernicke. Dari area Wernicke jarasnya sama seperti halnya kita ingin mengucapkan sesuatu dari yang kita dengar tadi. Dari area Wernicke itu menuju ke fasciculus arcuatus, kemudian ke area Broca, baru ke korteks motorik. Nah, jika terdapat gangguan pada jaras-jaras area-area yang tadi sudah disebutkan, maka akan terjadi kondisi yang disebut afasia. Afasia yaitu ketidaknormalan fungsi bahasa. Kalau gangguannya terjadi pada area asosiasi auditoris, maka si pasien tidak akan bisa memahami kata-kata yang diucapkan, namun masih dapat memahami kata-kata dari tulisan. Begitu juga jika terjadi gangguan pada area asosiasi visual, maka tidak akan bisa memahami kata-kata yang tertulis, namun masih dapat memahami kata-kata yang diucapkan atau yang didengar. Ini afasia reseptif visual, disebut juga aleksia atau buta kata. Yang ketiga bentuknya adalah anomik afasia. Jadi misalnya terjadi gangguan pada gyrus angularis, kita tahu bahwa gyrus angularis fungsinya tadi adalah menginterpretasikan bahasa tulisan. Jadi termasuk kata-kata dan juga gambar. Sehingga karena tidak bisa mengerti maksud dari kata-kata maupun gambar, jadi tidak ada gangguan dalam penglihatan, namun terjadi gangguan dalam menginterpretasi apa yang dilihat tersebut. Jadi namanya adalah afasia anomik. Jika misalnya gangguannya terjadi pada area Wernicke, bagian atas dari gyrus temporalis superior, maka akan menyebabkan fluent afasia atau afasia dengan gambaran gerakan mulut yang masih dalam keadaan baik. Namun, kita tidak dapat memahami apa maksud dari kata-kata yang sudah disampaikan. Jadi kalau diistilahkan seperti word salad. Jadi salad atau gabungan dari kata-kata yang tidak memiliki arti. Kemudian ada yang disebut dengan global afasia. Biasanya lesi pada area Wernicke ini dapat meluas dan menyebar. Menyebar ke belakang, ke regio angularis, ya, gyrus angularis, kemudian ke inferior, ke bawah lobus temporalis, dan ke superior, ke tepi dari visura sylvius. Maka pasien akan mengalami gangguan dalam segi bahasa atau komunikasi. Maka disebut afasia global. Jadi tidak bisa mengerti apa yang dikatakan ataupun dituliskan, kemudian tidak juga dapat bisa menyampaikan ide ataupun kata-kata yang diproduksinya sendiri. Kalau Broca afasia, jadi gangguan pada area Broca, kita tahu area Broca adalah area untuk motorik dalam hal aspek bahasa.
sehingga disebut juga motor afasia atau non-fluent afasia. Jadi dia dapat memahami kata-kata yang sudah dia dengar maupun dia baca, namun dia kesulitan untuk menyampaikan. Yang terakhir adalah konduksi afasia, yaitu gangguan pada fasciculus arcuatus. Jadi kemampuannya untuk komprehensi bahasa itu baik karena area wernicke-nya tidak terganggu. Namun karena gangguan yang ada di fasciculus arcuatus, maka walaupun dia dapat memahami kata-kata yang sudah disampaikan baik itu melalui lisan maupun tulisan, namun menuju ke area Broca itu menjadi tidak sinkron. Jadi area Broca motorik tetap berjalan dengan baik, namun bahasanya itu tidak dapat kita pahami atau tidak nyambung ya istilahnya. Nah, ini adalah karakteristik tipe dari afasia. Silahkan bisa dibaca.